历经九生九世，我早已无所畏惧。 Selamat menonton untuk semuanya. Video ini hanya alur cerita tentang film Donghua yang berjudul Divine Dao Emperor. Tanpa banyak basa-basi, mari kita langsung saja masuk ke alur ceritanya. Pada episode sebelumnya, diceritakan bahwa ketika Sheng Xinhui sedang menjelaskan pada ayahnya tentang dari mana asal pil kelas 1 itu, Sheng Dengfeng menjadi terkejut ketika mendengarnya. Dia tidak menyangka bahwa pil yang dinilai sangat langka oleh Tuan Jianrong itu adalah pil yang sudah dimurnikan oleh Qin Yang. Apa yang kau katakan? Sheng Dengfeng menatap Sheng Xinhui saat ini, tubuhnya gemetar dari lubuk hatinya. Pil ini disempurnakan oleh Qin Yang, namun Qin Yang tidak puas dan akan membuangnya, dan bahkan enggan untuk menawarkannya pada pelelangan pavilion Shengdan. Seberapa tidak puasnya ini? Bahkan, itu hanya pil sampah. Tapi tadi, Tuan Jianrong memberi nilai pil ini tingkat 9. Tingkat 9. Di seluruh kekaisaran Beiming, diperkirakan tidak ada seorang pun yang dapat membuat Tuan Jianrong memberikan nilai setinggi itu. Untuk sesaat, Sheng Dengfeng hanya merasa bahwa perkiraannya tentang Qin Yang benar-benar terbalik. Qin Yang, orang aneh macam apa dia? Pil sangat berharga, tetapi Qin Yang sama sekali tidak mempedulikannya. Sheng Xinhui tidak banyak bicara saat ini, dia tahu bahwa reaksi ayahnya saat ini sama seperti ketika dia melihat Qin Yang membuat alkimia untuk pertama kalinya. Terkejut, aku bahkan merasa bahwa jalan yang telah kutempuh dalam hidupku adalah jalan yang berliku-liku. Mengapa kamu baru mengatakan ini sekarang? Sheng Dengfeng bereaksi, dan segera berkata, dengan izin Tuan Jianrong, Qin Yang pasti akan disukai oleh Tuan Jianrong dan diterima sebagai murid tertutup. Statusnya dapat dikatakan satu langkah ke langit. Ayah. Sheng Xinhui mengeluarkan suara panjang tanpa daya, dan berkata, apakah menurutmu Saudara Qin peduli dengan ini? Lagi pula, Saudara Qin memintaku untuk membuang ini. Jika dia tahu bahwa orang lain telah melihatnya, dia pasti merasa malu dengan perilakunya. Katakan padaku, apakah dia akan memberi kita wajah sebagai ayah dan anak yang baik? Ya, itu masuk akal. Sheng Dengfeng buru-buru berkata, biarkan koki terbaik restoran Sheng Kue menunjukkan keahliannya yang unik malam ini, dan perlakukan Tuan Qin dengan baik. Baiklah, ayah. Sheng Xinhui terkekeh dan berkata, ayah, Saudara Qin hanyalah seorang alkemis tingkat pertama dan alam laut roh tingkat pertama. Kamu sangat peduli, apakah kamu tidak takut kehilangan uang? Pergi sana. Sheng Dengfeng menegur, kamu tahu bola. Jika Qin Yang hanyalah seorang alkemis tingkat pertama, bagaimana dia bisa memeriksa pil tingkat keempat dengan mudah? Bagaimana juga dia bisa begitu hebat dalam alkimia? Itu karena dia hanya dibatasi oleh tingkat pil apinya saja. Selain itu, jika bukan karena penampilannya yang berusia 16 atau 17 tahun, aku akan meragukan apakah dia adalah seorang monster tua yang telah hidup selama puluhan ribu tahun. Itu tidak mungkin. Bocah bau, jangan bicara padaku. Sheng Dengfeng menatap Sheng Xinhui dan berkata, cepat dan simpan pil itu, sayang sekali membuangnya. Di waktu luangku, aku akan mempelajarinya. Ngomong-ngomong, tanyakan pada Qin Yang apakah kita bisa makan malam bersama malam ini. Aku khawatir itu tidak akan berhasil, ayah. Sheng Xinhui tersenyum dan berkata, Saudara Qin baru saja memurnikan pil, dan dia bilang dia mau istirahat. Diam. Sheng Dengfeng mengangguk. Bakat dan alkimia Qin Yang yang luar biasa pasti merupakan hasil kerja keras. Namun, kamu bisa mengajak Ling Xiaofei yang ada di sebelahnya untuk makan malam. Saudara Qin sangat peduli dengan Ling Xiaofei. Baiklah, kalau begitu jaga baik-baik gadis kecil itu. Sheng Dengfeng berkata dengan tenang, ngomong-ngomong, menurutku, Ye Ziqing sangat peduli dengan Qin Yang. Kamu anak laki-laki, tidak bisakah kau menggunakan otakmu dan bermain trik untuk menjilat Qin Yang? Merayu dengan kecantikan? Tolong ayah. Sheng Xinhui menatap ayahnya dengan ekspresi aneh. Trik kecantikan untuk memikat Qin Yang? Jangan bercanda. Ye Ziqing bisa dikatakan sebagai kecantikan yang tiada tara di ibu kota kekaisaran. Dia diinginkan oleh semua laki-laki di seluruh negara dan kota. Seperti bunga teratai hijau yang sedang mekar, mereka merindukannya setiap hari sampai-sampai tidak bisa tidur setiap malam. Namun, Qin Yang hanya menerima dia sebagai pelayan. Jika Qin Yang benar-benar menyukai Ye Ziqing, dia pasti sudah berhasil. Sekelas Ye Ziqing saja, Qin Yang tidak menyukainya.
Siapa lagi yang bisa menggunakan trik kecantikan untuk merayu Qin Yang? Sheng Xinrui hanya tersenyum pahit mendengarnya, dan tidak berkata apa-apa lagi. Saat ini, Qin Yang sedang duduk bersila di ruang alkimia. Di permukaan tubuhnya, ada jejak api samar. Cahaya api yang membara perlahan membesar. Saat ini, tubuhnya berubah menjadi tungku yang terbakar. Begitu air keringat muncul, mereka menguap menjadi kabut. Perlahan waktu pun berlalu, perlahan, jejak pola api muncul di semua bagian tubuhnya. Dan jejak pola api itu perlahan terbakar. Napas Qin Yang menjadi semakin cepat, tetapi saat ini, tangannya perlahan melayang. Oke. Tetapi saat ini, di ruang alkimia, Ye Ziqing melihat pemandangan ini dengan ekspresi ngeri. Dia telah melihat dengan matanya sendiri sebelumnya bahwa Qin Yang menelan langsung peri api langit. Peri api langit adalah esensi api langit yang kental, yang mengandung aura api langit yang murni dan kuat. Pada tingkat pertama alam Linghai, Qin Yang menelannya secara langsung, dan dia tahu itu sangat berbahaya. Tetapi dia tahu bahwa, karena Qin Yang melakukan ini, dia pasti memiliki cara untuk mencernanya. Tetapi sekarang, Qin Yang tidak hanya mencerna dan menyerap, tetapi juga mengedarkan jejak peradangan ke telapak tangannya, seolah-olah dia sedang berlatih seni spiritual. Apa-apaan orang ini? Ye Ziqing benar-benar tidak bisa berkata-kata saat ini. Tidak hanya menyerap peri api langit, tetapi juga menyerap roh api dari kristal, dan mulai berlatih teknik roh. Orang ini, menyebutnya orang aneh saja, itu tidaklah cukup. Dan dalam sekejap, sebuah tanda muncul di antara telapak tangan Qin Yang. Jejak itu berbentuk kerucut, dengan bagian atas yang tajam dan lurus, memancarkan cahaya merah darah. Tetapi jika Anda perhatikan dengan saksama, itu tampak seperti warna api. Jejak berbentuk kerucut itu perlahan berputar, dan napas yang membakar menyebar. Tidak hanya itu, tetapi di dalam cahaya itu, kemarahan menjadi lebih aktif dan intens. Segel api Sura. Qin Yang mengarahkan jarinya, dan pada saat ini, tanda berbentuk kerucut itu keluar dari tangannya dan melesat ke dinding di depannya. Boom! Terdengar suara retakan yang dalam, dan tanda itu langsung meledak. Di bawah cahaya api, dinding ruang alkimia tiba-tiba retak, meledak dan berlubang. Meledak! Di mata Ye Ziqing yang indah, ada kedip cahaya kejutan. Tanda di tangan Qin Yang benar-benar kuat dan mendominasi. Ruang alkimia Pavilion Shengdan bukanlah bangunan biasa, dindingnya sendiri dilapisi dengan lapisan besi hitam pekat, yang tidak hanya dapat mengisolasi suara, tetapi juga mencegah alkemis meledakkan ruang alkimia selama proses alkimia, yang akan memengaruhi proses alkemis lainnya. Namun, tanda seukuran telapak tangan Qin Yang langsung meledakkan lubang. Ye Ziqing melihat ke lubang, dan menggelengkan kepalanya. Dengan kultivasinya saat ini di tingkat keempat alam laut roh, Ye Ziqing hampir mustahil untuk melakukan hal ini. Benar saja, kekuatan orang ini tidak dapat dinilai dengan akal sehat. Pada saat ini, Qin Yang membuka matanya sedikit, dan kabut putih berputar sedikit di antara tangan dan lengannya. Tingkat kedua alam laut roh. Melihat pemandangan ini, Ye Ziqing mengangkat alisnya. Segel Asyura melahap peri api langit, dan baru saja memiliki kekuatan seperti itu, sepertinya tubuhnya benar-benar tidak cukup terkoordinasi. Qin Yang mengerutkan kening dan berkata, "Hanya sekuat itu?" Qin Yang masih belum puas? Ye Ziqing terdiam. Apa yang terjadi? Tetapi pada saat ini, Sheng Xinrui buru-buru menyeret Ling Xiaofei. Dia tercengang. Bahkan jika Qin Yang gagal dalam alkimia, tidak mungkin meledakkan ruang alkimia seperti ini kan? Saudara Qin Yang. Ling Xiaofei berlari sepanjang jalan saat ini, datang ke Qin Yang, dan menceritakan apa yang telah dimakannya di malam hari. Sheng Xinrui menatap Ye Ziqing, dan berkata dengan suara rendah, "Apa yang terjadi? Apa saudara Qin meledakkan tungku pil? Tidakkah kamu melihat bahwa tungku pil dalam kondisi baik?" Ye Ziqing berkata dengan acuh tak acuh, "Itu terjadi karena dia sedang berlatih kultivasi. Latihannya berhasil menerobos." Sheng Xinrui menatap Qin Yang, dan diam-diam berkomentar dalam hatinya bahwa dia tidak normal. Qin Yang menatap mulut kecil Ling Xiaofei yang saat ini penuh daging. Dan berkata sambil tersenyum, "Kamu sangat rakus. Xiaofei telah bekerja keras dalam kultivasi." Ling Xiaofei tertawa dan berkata, "Kakak Qin Yang, saya mencapai alam gerbang mas sekarang." Mendengar ini, Qin Yang mengangguk, "Tapi masih agak lambat, kamu harus bekerja lebih keras." "Oke."
Melihat percakapan antara yang besar dan yang kecil, Sheng Xinrui dan Ye Ziqing tidak mau berkomentar lagi. Bukankah itu akan menyakitkan jika untuk menghajar seseorang? Keduanya berkultivasi dan tergolong jenius. Dalam 10 tahun terakhir, mereka hanya berada di alam laut spiritual. Ling Xiaofei. Dia baru berusia 7 atau 8 tahun, dan dia berada di tahap gerbang emas, sangat cepat hingga keterlaluan. Lebih baik kamu tidak berencana untuk membandingkannya dengan dia. Qin yang berkata sambil tersenyum, membandingkannya dengan dia sama saja dengan mempermalukan diri sendiri. Bercanda, Suzaku dari 9 dunia bawah adalah binatang dewa, dan sebagai keturunan binatang dewa, kekuatan Ling Xiaofei dapat dikatakan melesat seperti pedang terbang. Selain itu, Ling Xiaofei sekarang memiliki 9 lautan spiritual yang terkondensasi, dan begitu dia mencapai alam 9 gerbang, dan lautan spiritualnya terhubung ke 9 gerbang, dia akan langsung menjadi master alam laut roh tingkat ke-9. Orang biasa tidak bisa melakukannya sama sekali, tetapi gadis ini adalah burung merah dari 9 dunia bawah, dan Qin Yang tidak akan terkejut dengan langkah ini. Qin Yang tidak banyak bicara, meremas tangannya, dan berkata, Ye Ziqing, bahan obat yang harus kamu siapkan apakah sudah siap? Sudah siap. Kalau begitu, mari menemui ibumu besok. Aku akan melihat kondisinya dulu, lalu memutuskan bagaimana meresepkan obat yang tepat. Ya? Sheng Xinrui dengan bersemangat melangkah maju saat ini. Tuan Qin, katakan padaku, ada apa? Sheng Xinrui tersenyum dan berkata, ayahku telah mencapai alkemis tingkat 5, dan dia menunggumu di luar. Menungguku? Qin Yang tidak terlalu terkejut bahwa Sheng Dengfeng mencapai alkemis tingkat 5. Bagaimanapun, di 9 kehidupan manusianya, dia pernah menjadi seorang kaisar dan yang melampaui tingkat master tingkat 9. Selama percakapan kemarin, Sheng Dengfeng tidak tahu bahwa dia secara pribadi diajar oleh seorang kaisar agung. Sepanjang zaman, tokoh-tokoh tingkat kaisar semuanya berdiri di puncak dunia. Mampu menerima ajaran seorang kaisar alkimia tingkat kaisar agung, bahkan jika itu hanya untuk sehari, sudah cukup untuk memberinya manfaat seumur hidup. Selain itu, Sheng Dengfeng berada di ranah alkemis kelas 4 untuk waktu yang lama. Kali ini, itu bisa dianggap sebagai pencerahan. Dengan mencicit, pintu ruang terbuka, dan Sheng Dengfeng masuk dengan tangan terlipat. Tuan Qin, Anda baik-baik saja. Apa kabar, Tuan Pavilion Suci? Sheng Dengfeng tersenyum dan berkata, Tuan Qin, malam sudah larut, dan Anda belum makan. Saya meminta seseorang untuk menyiapkannya. Di lantai 7, Tuan Qin, ikut saya. Oke, saya benar-benar lapar. Qin yang berkata dengan acuh tak acuh, itu bagus, kalau ada masalah di jalan, katakan saja, iya. Sebelum dia menyadarinya, Sheng Dengfeng sendiri tidak menyadari bahwa dia tidak melihat Qin Yang di depannya itu, sebagai seorang anak laki-laki berusia 16 atau 17 tahun. 3 pertanyaan, bagaimana menurutmu? Pada saat ini, di lantai 7 pavilion Shengdan, Qin Yang duduk di meja makan, menatap makanan di depannya, lalu mulai makan tanpa peduli dengan penampilannya. Pertanyaan pertama, aku tahu resep pil kihui, tetapi mengganti bunga kiwan dengan buah kiwan tidaklah memungkinkan. Dengan cara ini, sifat obat dari pil kihui yang dihasilkan akan terlalu lemah. Adapun pertanyaan kedua, efek dari pil pixin bisa dikatakan sangat aneh. Jika ada pil lain yang bisa menggantikannya, maka hanya pil pimai dan pil dingxin. Tetapi jika kedua pil ini digunakan sebagai pengganti pil pixin, akan ada kekurangan besar. Untuk masalah ini, aku merasa ada sesuatu yang salah. Sedangkan untuk pertanyaan ketiga, aku masih belum bisa memahaminya. Sheng Dengfeng sudah membaca ketiga pertanyaan yang diberikan oleh Jiushi satu persatu dan memikirkannya dengan saksama untuk waktu yang lama, tetapi ia selalu merasa bahwa ada masalah dalam ketiga pertanyaan tersebut. Karena itu, ia sudah lama menunggu di luar pintu Qin Yang, menantikan Qin Yang keluar dari pengasingannya. Sekarang, ketika Qin Yang bertanya tentang pendapatnya, ia pun dengan jujur mengutarakannya. Di hadapan Qin Yang, ia tahu bagaimana bersikap dan tidak ingin melakukan sesuatu yang akan membuat Qin Yang tidak menyukainya. Sepertinya adik juniormu memang lebih kuat darimu. Pada saat itu, Qin Yang berkata dengan tenang, 3 pertanyaan ini, jika kau menjawabnya seperti ini, semuanya salah. Apa? Mendengar ini, Sheng Dengfeng terkejut. Jantung Sheng Dengfeng berdebar kencang, dan ia merasa sedikit tidak puas. Terima kasih sudah menonton videonya.
Dan sampai jumpa di episode berikutnya.